Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, nyanyian yang sudah kita nyanyikan begitu indah dan rasanya tidak mau berhenti untuk bernyanyi. Dan itu adalah sukacita kita di dalam Tuhan. Sukacita kita karena kita tahu hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Dan sukacita kita bersama-sama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga kita di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Kurnia yang sudah memberikan saya satu kesempatan yang indah untuk berkhotbah pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya kembali mengucapkan selamat pagi untuk kita. Bagaimana kabarnya? Baik, mari kita di tempat ini membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita dari 1 Tesalonika. Oh ya, baik, untuk anak-anak sekolah minggu dipersilakan naik ke atas mengikuti kakak pembinanya. Kita di sini mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita dari surat 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Kalau sudah menemukannya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan membacanya secara bersama-sama. Baik, kita membacakannya secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kesempatan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami aran firman-Mu. Tuhan, mohon Engkau memberkati kami, baik hamba-Mu sebagai yang menyampaikannya, dan juga anak hadir di tempat ini, biarlah Tuhan yang menolong, memberkati, agar penyampaian firman Tuhan ini dapat dimengerti dengan baik, dan Roh Kudus mulah yang bekerja dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu hidup kami, biarlah Engkau yang terus menolong kami. Mungkin ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan yang kurang sehat. Mohon Tuhan Engkau memberkati mereka, memulihkan mereka. Bahkan mungkin Tuhan ada yang saat ini di rumah, tidak bisa datang dalam keadaan sakit, bahkan lemah iman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar hidup mereka dapat seirama kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong ingatkan mereka betapa besar kasih-Mu akan hidup mereka, betapa besar Engkau mengasihi mereka, dan oleh sebab itu hati mereka Tuhan tertegun untuk kembali memuliakan nama-Mu Tuhan di sorga. Bapa di sorga, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Baik, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 ini. Dan saya akan membacakan kembali. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, perlu kita mengetahui bahwa surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh
Rasul Paulus, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-17, di situ Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia berada di Korintus. Dan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, di situ dia menceritakan perjalanannya menginjil di daerah Tesalonika itu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, surat Tesalonika ini atau surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini ditulis kira-kira sekitar tahun 50 Masehi. Itu artinya bahwa surat 1 Tesalonika ini merupakan surat yang pertama jika dibandingkan dengan surat-surat Paulus yang lainnya. Misalnya kita bandingkan dengan surat kepada jemaat yang ada di Korintus yang kira-kira ditulis sekitar tahun 55 sampai 57 Masehi. Atau kita bandingkan dengan surat kepada anaknya yang terkasih yaitu Timotius dan Titus yang kira-kira ditulis tahun sekitar 64 sampai 65 Masehi. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kota Tesalonika ini merupakan satu kota yang didirikan oleh seorang yang bernama Kasander, yang kira-kira pada waktu itu sekitar tahun 315 dia mendirikan kota ini, dan dia menamai Tesalonika itu berdasarkan permaisurinya begitu. Jadi mungkin dia sangat mengasihi permaisurinya sehingga dia menganugerahkan nama permaisurinya itu menjadi satu kota yaitu Tesalonika ini. Nah Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pada masa Rasul Paulus, kota Tesalonika ini merupakan kota yang sangat makmur. Mengapa? Karena kota Tesalonika ini kota perdagangan pada waktu itu. Nah, karena kota perdagangan, kota yang sangat makmur, sudah pasti di sana banyak orang Yahudi, banyak orang non-Yahudi juga di sana. Dan menarik Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Cara penginjilan Paulus ini luar biasa hebat. Mengapa dia hebat? Jadi Paulus ini ketika dia berada di suatu tempat yang baru dia datangi, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke sinagog untuk mengajar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayatnya yang kedua dan ketiga saya akan membacakan untuk kita. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka berbagai-bagai kitab suci. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, seorang Rasul Paulus ini saya katakan sangat hebat, luar biasa. Mengapa? Fokusnya adalah memberitakan firman Tuhan. Dia tidak memandang siapapun. Tetapi yang terutama sebenarnya adalah dia mau menyelamatkan kawan sebangsanya. Dengan dia menyelamatkan kawan sebangsanya, itu semua menjadi satu batu loncatan bagi dia untuk menginjil kepada orang-orang non-Yahudi. Mengapa? Karena orang Yahudi itu di dalam pemikiran Rasul Paulus sudah memahami kitab suci. Jadi sudah sangat mudah untuk mengajar mereka. Kalau orang non-Yahudi kan sudah pasti belum terlalu memahami. Tetapi kalau orang Yahudi ini sudah sangat pasti mudah untuk diajar. Oleh sebab itu dia datang ke sinagog untuk mengajar mereka. Dan Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, hasil pelayanannya selama 3 Sabat itu, berdirilah jemaat yang ada di Tesalonika. Hanya 3 Sabat saja. Ini luar biasa. 3 Sabat saja dia berkhotbah, dia memberitakan Injil, sudah berdiri. Kalau saya hitung-hitung selama saya pelayanan di daerah Cikarang itu sudah lebih dari 3 bulan. Jadi sudah berapa Sabat itu? Tapi belum berdiri. Tetapi puji nama Tuhan, saya selalu bersuka cita karena masih ada orang yang bisa saya temukan dan bisa saya injili begitu. Dan Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini, kalau Bapak Ibu membaca pasalnya yang pertama itu gimana Mas?
Mari kita membuka Alkitab kita kembali di dalam 1 Tesalonika. Saya akan membacakan untuk kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Maksudnya adalah penurut pada firman itu. Dilanjutkan, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-7-nya, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Dilanjutkan ayat yang ke-8-nya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bapak Ibu, mereka memberitakan firman Tuhan itu. Ketika mereka sudah mendengar, mereka sudah mengerti firman Tuhan itu, mereka juga menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Itulah ucapan syukur Rasul Paulus. Dan kembali di pasalnya yang kedua dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ini, tema dari ucapan syukur itu terus dikumandangkan. Mengapa? Karena inti dari pengajaran yang Rasul Paulus ingin sampaikan di sini adalah dia bersyukur karena firman itu diterima. Firman itu dianggap penting oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Dan tentu untuk kita semua di tempat ini, kita tahu bahwa firman Tuhan itu berharga. Oleh sebab itu saya ingin mengangkat satu tema khotbah saya pada kesempatan pagi hari ini adalah firman yang berharga atau firman yang bernilai. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, firman itu apa? Kalau kita baca, dikatakan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Apa itu firman? Sebenarnya kata firman itu dalam bahasa Yunaninya adalah logos. Logos itu dalam pengertian kita di tempat ini kita memahaminya sebagai kata-kata atau perkataan. Artinya ketika kita berkata, ini suatu firman. Tapi mengapa firman yang manusia katakan ini tidak berharga seperti firman Allah? Saya teringat satu orang yaitu Mario Teguh. Mario Teguh itu seorang motivator terkenal. Siapa yang tidak kenal Mario Teguh? Dalam acaranya Golden West katanya. Salam super. Wah. Kita memilih orang yang tepat, maksudnya dalam pengertian untuk jodohnya begitu. Lalu Pak Mario Teguh berkata, caranya adalah carilah seseorang yang bisa membuat kamu tersenyum. Wow. Jadi kita harus mencari seseorang yang bisa membuat kita tersenyum. Jadi rata-rata tempat ini bisa memberikan senyumannya untuk pasangannya kan, yang sudah menikah sudah pasti akan memberikan senyumannya kepada istrinya atau kepada calon suaminya begitu, atau kepada suami atau kepada pasangannya atau kepada pasangannya begitu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kembali, saya membaca satu buku di beberapa tahun yang lalu, judul bukunya adalah The Rule of the Love. Di situ berbicara tentang aturan menemukan hubungan. Ternyata seorang Mario Teguh ini kutip buku ternyata dia. Jadi untuk dia menjawab orang itu dia kutip buku. Di dalam buku The Rule of the Love di situ berkata bahwa ketika seseorang mau mencari pasangan yang sejati, itu dia perlu melihat apakah seseorang ini mampu membuat dia selalu tersenyum. Bayangkan Bapak Ibu. 1 jamnya saja Mario Teguh ini dibayar 150 juta. Saya khotbahnya nggak tahu dibayar berapa sama Tuhan. Saya hanya mengharapkan itu. Tetapi saya tidak mengharapkan yang lebih daripada itu. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu apa pertimbangan kita ketika kita
yakin dan percaya bahwa firman itu berharga. Firman Tuhan itu berharga. Apa yang menjadi sesuatu hal yang membuat kita ini yakin sekali ini firman Tuhan ini penting, berharga dan bernilai. Pertimbangan yang pertama yang saya ingin ajak kita renungkan adalah firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Mari kita membuka Alkitab kembali di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Saya mengharapkan kita di tempat ini semangat untuk membuka Alkitabnya, karena kita akan banyak sekali membuka ayat Alkitab, karena dasar kita adalah Alkitab, begitu. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 berkata, mari kita membacakan secara bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman atau perkataan itu adalah kebenaran. Mengapa dia menjadi kebenaran? Kalau Bapak Ibu membaca kembali di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dikatakan kembali, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu, perkataan itu adalah Allah sendiri. Dan di ayat yang ke-14-nya berkata bahwa firman itu menjadi manusia. Jadi inti dari firman itu adalah firman yang menjadi manusia. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah sang kebenaran, firman yang sudah menjadi manusia itu. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus adalah sang kebenaran yang merupakan salah satu pribadi Tritunggal yang bekerja dalam keselamatan manusia. Mengapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, saya akan bacakan untuk kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Tetapi dia adalah Allah. Tetapi dia adalah Yesus Kristus yang menjadi penyelamat manusia yang berdosa. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita teliti lebih lanjut di ayatnya yang ke-6 ini, kata dipertahankan di situ menarik. Dipertahankan. Mengapa kata dipertahankan ini menarik? Karena kata dipertahankan ini dari kata Yunani harpakmos. Mengapa harpakmos? Rasul Paulus ingin memberikan penekanan bahwa harpakmos ini dalam pengertian bahwa merampas. Karena dia adalah Allah, sama dengan Allah Bapa, memiliki kesetaraan, bukan lebih rendah, bukan lebih tinggi, sama dengan Allah, seharusnya dia bisa merampas haknya dari Allah itu. Tetapi mengapa dia tidak mau merampas haknya dari Allah? Karena dia mau menggenapi apa yang Allah Bapa rancang atas dirinya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-25, saya akan bacakan untuk kita. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Yesus Kristus itu ditentukan Allah sebagai jalan pendamaian akan dosa manusia. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ketiga pribadi Tritunggal ini bekerja dalam karya keselamatan manusia. Jadi Allah Bapa mengutus Yesus Kristus
menjadi manusia yang akhirnya mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan seluruh dosa manusia. Dan Roh Kudus bekerja dalam hati manusia, memeteraikan hati manusia menjadi tanda milik. Sebab ketika kita sudah kembali kepada Allah Bapa, kita akan bersama-sama Dia. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi, di dalam kitab Perjanjian Lama ada begitu banyak nubuatan tentang Yesus. Mengapa di dalam kitab Perjanjian Lama Yesus ini hanya samar-samar saja, tidak jelas mana Yesus ini. Oleh sebab itu ada begitu banyak nubuatan yang merujuk seperti ini Yesus itu. Lahirnya di mana, ibunya siapa, dari kota mana. Ini sudah sangat lengkap dinubuatkan di dalam Alkitab. Tercatat sekitar 300-an nubuat tentang Yesus itu digenapi oleh Yesus. Dalam kitab Perjanjian Lama kita dapatkan ada orang yang ambil domba, sembelih domba. Buat apa itu? Buat main-main? Tidak. Orang ambil domba, sembelih domba itu melambangkan bagaimana nanti Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia. Dan ketika Yesus Kristus datang, Dia menjadi domba yang dikorbankan itu. Akhirnya kita dapatkan Dia mati di atas kayu salib. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Namun lucu Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya menonton di satu video di YouTube. Ada yang berkata bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Dia berkata, bukan Tuhan Yesus itu. Sebenarnya Yesus Kristus itu bukan penyelamat. Yesus Kristus itu sedikit lebih rendah dari Allah Bapa. Dia berkata bahwa penyelamat itu Yahweh, gitu. Bukan Yesus. Dan mirisnya Bapak Ibu, dia menantang orang, dia berkata, kalau seandainya Yesus itu bukan Tuhan, apa ruginya kita? Wah, ini orang dengar semua pada marah semua. Beberapa waktu yang lalu saya nonton lagi di YouTube, ada 48 STT yang menghujat dia. Wah, ini berat ini. Dikatakan bahwa dia ini pengajar sesat Bapak Ibu. Lalu mana yang benar? Apakah Yesus itu Tuhan atau Yesus itu bukan Tuhan? Nah, di sini pertanyaannya. Mari kita membuka Alkitab kita kembali sebagai dasarnya. Yohanes pasal ke-13 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan dikatakan apa? Tuhan. Jadi Tuhan berkata, atau Yesus Kristus ini berkata, Dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Allah. Dia itu adalah penyelamat. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu meneliti kembali dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat ke-6 tadi, saya mengajak kita kembali ke kitab Filipi tadi. Di kitab Filipi tadi ada satu kata yang kurang diterjemahkan oleh LAI, yaitu kata hyperkon. Hyperkon di sini, kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua tadi, ada satu kata yang sebenarnya tidak tepat diterjemahkan oleh LAI. Kalau kita lihat Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-6, dikatakan begini, kalau LAI-nya, yang walaupun dalam rupa Allah, langsung di situ saja. Seharusnya masih ada satu kata lagi, yaitu berada terus menerus begitu. Artinya kata yang tidak diterjemahkan oleh LAI ini memberikan indikasi bahwa Allah Bapa itu dalam rupanya itu setara dengan Yesus Kristus begitu. Karena hiperkon itu sebenarnya memiliki makna terus menerus berada begitu. Bukan saat ini berada atau nanti berada, tetapi sekarang berada. Dan nanti pun akan terus berada. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan,
Kita percaya bahwa Alkitab kita ini diinspirasikan secara kata per kata. Dari setiap kata-katanya kita perlu menelitinya agar kita tidak mengalami kesalahan. Dan kembali lagi kepada Yesus itu Tuhan atau Yesus itu bukan Tuhan. Tapi jelas kita dapatkan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus adalah Allah. Mengapa? Karena sebenarnya kata Yehova itu sama maknanya dengan Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-8 di situ. Di situ ada kata Yosua. Sebenarnya kata Yosua itu diterjemahkan dari bahasa Yunani Iesos yang artinya adalah Yesus. Sebenarnya LAI tidak salah menerjemahkannya Yosua karena maknanya sama. Yesus dengan Yosua itu sama, begitu. Mengapa bisa sama? Karena kata Ibrani Yehosua itu sama artinya dengan Yosua. Hanya saja mengalami kontrak ataupun mengalami pemendekan begitu ketika pada zaman pembuangan ke Babel maka terpengaruh bahasa dengan bahasa Aram, akhirnya terjadi yang namanya kontrak ataupun memendek begitu bahasanya. Makanya ada varian Yosua, ada varian Yasu dan lain sebagainya. Sebenarnya itu merujuk kepada Yesus. Begitu Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kata Yosua itu terdiri dari dua kata yaitu Yehova Yasa. Yang artinya Yehova yang menyelamatkan. Artinya di dalam kata Yesus ini sudah ada indikasi yang memberikan pengertian bahwa Dialah yang menyelamatkan. Bukan dia, bukan Tuhan. Bukan berkata Yesus bukan Tuhan, tetapi Dialah yang menyelamatkan. Ini sangat jelas Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Dari kata Yesus itu saja sudah memberikan satu indikasi bahwa Yesus itu adalah Yehova yang menyelamatkan. Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus adalah Tuhan, ini merupakan satu langkah keselamatan. Mengapa satu langkah keselamatan? Gembala Kurnia sering memberikan kita penjelasan tentang Allah Tritunggal. Dan Allah itu bekerja. Dalam Tritunggal ada 3 pribadi yang bekerja, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kalau seseorang tidak menerima Allah, yaitu Yesus itu sendiri, bagaimana apakah dia bisa selamat? Mustahil dia bisa diselamatkan kalau dia tidak percaya Yesus itu Allah. Karena dia menganggap bahwa Yesus itu lebih rendah. Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Gembala Suhento memberikan 5 langkah masuk sorga. 5 langkah. Dan ini praktis sekali. Yang pertama, dia berkata bahwa kita harus percaya adanya Allah. Artinya kita percaya Yesus adalah Allah. Yang kedua, kita perlu sadar bahwa kita ini orang berdosa. Hanya orang berdosalah yang membutuhkan keselamatan. Hanya orang berdosalah yang membutuhkan keselamatan itu. Yang ketiganya, memahami cara penyelesaian dosa. Ini penting Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang cara penyelesaian dosanya itu tidak seirama dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata sebab upah dosa ialah maut. Tetapi ada yang berkata sebab upah dosa ialah amal. Begitu. Ini kan ngaco. Lalu yang keempatnya adalah mengenal Yesus dan lingkupan penebusannya. Ini sangat penting. Kita tahu ketika Yesus Kristus datang ke muka bumi ini, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia, yang akhirnya mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia. Lingkupan penebusannya itu tersedia untuk seluruh dunia. Tetapi teraplikasi bagi setiap orang yang percaya. Di
Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10 berkata, bagi orang yang percaya. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita sudah mengetahui bahwa lingkupan Yesus sudah menanggungkan dosa seluruh dunia, maka kita perlu menyadari bahwa kita perlu percaya dan bertobat kepada Dia. Kita perlu merendahkan diri kita. Kita perlu sadar bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Baik dengan usaha kita, baik dengan perbuatan kita. Berilah dirimu diselamatkan. Ambillah keputusan, terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hanya ini satu-satunya cara agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Ketika kita tahu bahwa firman itu berharga karena firman itu adalah kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama adalah hiduplah seirama dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah seirama dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Kelihatan aman. Seirama dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi? Karena kita menyadari bahwa Yesus adalah kebenaran, maka semangat kita untuk memberitakan Injil itu pasti tinggi sekali. Mengapa yang kita beritakan ini sang kebenaran? Yang kita beritakan ini pemilik sorga. Sales, ketika dia mau jualan kuali misalnya, oh dia pintar sekali. Oh Pak, ini kuali ini terbuat dari aluminium asli, stainless dan lain sebagainya. Dia akan berkata, ini tahan karat Pak, direndam karat. Gitu. Tetapi kita berbicara tentang firman Tuhan yang bisa membawa orang ke sorga. Tentu kita akan pasti sangat semangat. Nah Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang kedua yang saya ajak kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini, mengapa ada pertimbangan kita terhadap firman Tuhan itu berharga? Apa pertimbangan kita? Yang kedua adalah karena firman Tuhan itu berkuasa. Kalau Mario Teguh hanya ngomong, hanya berbicara, hanya firmannya, tetapi di dalam firmannya Mario Teguh itu hanya bisa bikin ketawa, hanya bisa bikin kita kayak happy begitu. Hanya seperti memberikan kita suatu pengharapan, oh nanti saya harus cari yang pandai bikin saya senyum. Tetapi firman Tuhan itu berkuasa Bapak Ibu. Firman Tuhan itu mampu melakukan mujizat, mampu melakukan sesuatu yang supranatural. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab pertama kita, itu kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ketiga di situ, berfirmanlah Allah, maka jadi. Pengen juga rasanya. Berfirmanlah Anderson, jadilah uang 1 gepok. Begitu. Tapi nggak bisa sayangnya Bapak Ibu. Nggak bisa. Tetapi Tuhan, karena Dia berkuasa, artinya dari firman-Nya muncul sesuatu yang supranatural. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat kisah bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, ini suatu mujizat yang luar biasa. Ini suatu kuasa di dalam firman yang begitu luar biasa. Mengapa? Ular saja, tongkat saja bisa jadi ular. Kan ketika Tuhan berfirman kepada Musa, bawa ini bangsa ini ke tanah Kanaan. Musa bilang, saya ini nggak bisa ngapa-ngapain Tuhan, saya ini peta lidah. Kamu ini, kata Tuhan, ini ambil tongkat mau lempar. Ketika tongkat itu dilempar, jadi ular. Oh, hebatnya bukan main. Ada nggak di tempat ini yang pengen punya kuasa yang seperti itu? Jangan ya, sembarang patok nanti ularnya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya itu. Ada satu kuasa yang benar-benar supranatural sekali ketika Tuhan berfirman. Air saja bisa menjadi darah.
Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat ke-14, di situ Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada Musa, ini Musa, ubah air itu menjadi darah. Apakah Musa punya kuasa pada waktu itu? Apakah Musa sudah memiliki kuasa yang dari Tuhan, yang dari dirinya sendiri? Bukan kuasa Musa yang terbukti, tetapi kuasa Tuhan. Karena Tuhan berfirman, maka terjadi. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kisah Yosua. Yosua berdoa dan akhirnya apa yang terjadi ketika dia berkoalisi dengan seorang yang bernama Gibeon pada waktu itu. Ketika dia ingin mengalahkan Kanaan bagian selatan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Yosua pasal yang ke-10. Di situ dia melakukan mujizat juga. Itu atas tangan Tuhan yang kuat. Matahari berhenti. Kita bisa bayangkan matahari berhenti. Itu dalam sudut pandang manusia. Karena manusia kan lihatnya, oh muter gitu kan, mataharinya muter gitu. Sudut pandang manusianya. Tapi kita pikir kembali, bagaimana cara menghentikannya? Tidak bergerak begitu. Kalau manusia kan, wah luar biasa ini. Hanya mengagumi. Bagaimana bisa menghentikan sesuatu yang lebih besar dari kita? Bumi misalnya. Hentikan bumi. Mustahil. Apalagi menghentikan matahari yang super panas sekali. Yang kalau kita tidak di bawah tempat ini ya. Kan kalau misalnya di luar. Pasti gini. Duh panas. Bagaimana untuk menghentikannya? Kalau tidak kuasa Tuhan yang menciptakannya itu. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan itu berkuasa. Ada kuasa dalam satu firman itu. Karena firman itu adalah Allah sendiri yang menciptakan alam semesta. Yang menciptakan segala sesuatu termasuk kita di tempat ini. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu kisah di dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat ke-42 sampai 43, saya akan bacakan untuk kita. Lukas pasalnya yang ke-18, pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-42. Di sini berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-42 dan ayatnya yang ke-43. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat yang ke-43-nya berkata, dan seketika itu juga melihatlah dia. Ada satu kuasa di dalam perkataan Yesus. Ada satu mujizat yang supranatural yang terjadi. Entah bagaimana cara Tuhan memperbaiki matanya. Mata orang buta itu sangat susah sekali disembuhkan. Bahkan saking canggihnya sekarang kedokteran itu masih susah sembuhkannya. Tetapi Tuhan hanya berkata, imanmu menyelamatkan engkau, langsung melek matanya. Sesuatu yang supranatural terjadi. Karena mengapa? Karena firman itu adalah kebenaran yang di dalamnya ada kuasa. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu ketika kita menyadari bahwa firman itu memiliki kuasa, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang menjadi aplikasinya bagi kita ketika kita menyadari bahwa firman itu berkuasa? Tentu hal pertama adalah kita jangan pernah menyepelekan firman Tuhan itu. Bapak Ibu ingat kisah seorang Petrus bisa menyangkal Tuhan Yesus. Itu mengapa? Sederhana. Karena dia tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Dan dia tidak
mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu. Dia menyepelekannya. Mungkin dia berkata, ini kan bukan buat saya. Ini buat yang lain ini. Firman Tuhannya kok gitu sih. Firman Tuhan ini bukan buat saya, ini buat yang lain. Saya kan udah diselamatkan, gak perlu dong dengar firman Tuhan. Gak penting itu. Mungkin dia yang menyepelekan firman Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30, di situ Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mereka ke Bukit Zaitun dan mereka bernyanyi di situ. Sudah pasti pada waktu itu Yesus khotbah tidak? Sudah pasti Yesus khotbah. Tetapi mengapa Petrus sampai menyangkal Yesus Kristus? Hal yang dia sepelekan itu bisa berefek kepada kehidupannya yang tidak taat pada kebenaran. Bapak Ibu, dia sombong. Mengapa dia sombong? Ketika Tuhan bilang, malam ini iman kalian semua ini akan tergoncang. Tapi Petrus bilang, enggak Tuhan. Biarpun yang lain pergi, aku tetap di sini. Wah, hebat. Dia berkata, lebih tahu dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah tahu bahwa dia ini pasti nyangkal ini. Tapi saking sombongnya Petrus, biarpun yang lain Tuhan pergi, tinggalkan kau, aku tidak akan pergi. Amin yang di tempat ini tidak mau pergi untuk tinggalkan Tuhan. Jangan pergi tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Itu dah hal yang penting yang perlu kita renungkan, bahwa kita jangan sampai menyepelekan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bernilai. Firman Tuhan itu berharga dalam hidup kita. Karena di dalam firman Tuhan itu ada suatu kuasa. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, apalagi aplikasi yang kedua yang perlu kita pelajari. Ketika kita beriman kepada Tuhan, ini memberikan kita satu indikasi bahwa kita percaya akan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan ada rasa khawatir dalam hidup kita. Ketika seseorang khawatir, sebenarnya secara iman dia lemah. Mengapa? Karena Tuhan bilang jangan khawatir. Jangan pernah khawatir. Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Khawatir. Bentuk dari hati kita yang tidak percaya Tuhan pasti akan khawatir terus. Mengapa Tuhan memberikan firman-Nya? Matius pasal yang 6 ayat yang ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maksud Tuhan adalah carilah kebenaran itu. Masalah berkat, masalah ini, masalah pakaian, masalah hidupmu, masalah makananmu, Tuhan yang akan sediakan. Tuhan menjanjikan kepada kita kecukupan kepada kita ketika kita sudah di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Bahkan Tuhan sudah memberikan contoh, burung saja tidak menanam tetap makan. Masakah kita anak-anaknya Tuhan biarkan terlantar? Tuhan biarkan menderita tanpa ada intervensi dari Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir dalam hidup kita. Jangan pernah habiskan waktu kita untuk khawatir. Kita bisa bekerja, kita bisa berusaha. Masalah kita diberkati, dicukupkan. Itu adalah tugas yang dari surga, bukan tugas kita. Kita ini pekerja, bukan yang memberi berkat. Yang memberi berkat adalah Allah kita yang hidup. Jadi ketika Allah kita berfirman kepada kita, carilah dahulu, maka carilah
kebenaran itu. Dan Allah kita di sorga akan mencukupi kita di bumi ini. Bapak Ibu, itu adalah poin yang kedua yang perlu kita pelajari. Dan poin yang ketiga yang perlu kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Mengapa firman itu bernilai atau firman itu berharga adalah karena firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu tidak berubah. Dia kekal dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu tidak berubah. Amin Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan berubah, habis kita. Tidak ada pengharapan. Tiba-tiba Yesus tidak jadi menyelamatkan kita. Berubah misalnya. Habis kita. Tetapi karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu kekal, tidak berubah, itu memberikan kita suatu sukacita yang besar. Bahwa Yesus Kristus tetap akan menyelamatkan kita ketika kita berada di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Ada satu orang kira-kira di abad yang ke-6, dia berkata bahwa Alkitab orang Kristen itu sudah dipalsukan. Lalu logikanya, kita main kepada logikanya. Kalau misalnya ada yang berkata bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan, Alkitab kita sudah tidak benar lagi, lalu mana yang aslinya? Seseorang yang mengklaim bahwa Alkitab ini salah, artinya dia tahu mana yang benar begitu. Tetapi setelah diselidiki, dia tidak bisa membuktikan itu semua. Sama saja tuduhannya itu kosong. Kita percaya bahwa firman Tuhan, firman Allah ini kekal karena firman itu sendiri yang memberitahukan kepada kita. Mari kita baca ayat Alkitab kita sebagai dasar bahwa firman itu tidak akan berubah, firman itu akan kekal. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-89 berkata, "Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga." Jadi firman Tuhan itu tidak akan berubah. Firman Tuhan itu akan teguh selama-lamanya. Dan hal ini yang memberikan kita pengertian bahwa kita tetap harus berada di dalam Tuhan kita. Karena firman itu kekal. Ini yang memberi pengharapan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika kita mau menyelidiki firman Tuhan, maka penyelidikan yang kita lakukan itu harus bisa kita pahami dengan baik. Ketika orang sebelah menyelidiki firman, mereka hanya mau cari yang jeleknya saja. Yang bagusnya tidak mau. Misalnya mereka berkata bahwa, oh Yesus Kristus kan mati. Yesus Kristus mati, Allah kok mati? Begitu. Berarti tidak kekal dong. Mereka hanya mau mengambil yang pahitnya saja. No, orang Kristen bukan ngambil yang pahitnya. Ada yang manisnya. Apa yang manisnya? Yang manisnya itu kematian Yesus Kristus itu menyediakan penghapusan akan dosamu. Tetapi dia berkata, aduh gak mungkin deh, Allah kok mati begitu. Ada yang manisnya. Yang manisnya adalah ketika kita punya iman yang benar. Bahwa Yesus Kristus mati itu untuk menebus dosa kita. Dan itu penyataan dari firman Tuhan itu sendiri. Bahwa firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Memang ada orang-orang yang berusaha untuk membinasakan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Yeremia pasal yang ke-36, di situ ada usaha dari seorang raja yang ingin memusnahkan firman Tuhan. Nama raja itu adalah Raja Yoyakim.
Raja Yoyakim ingin memusnahkan firman Tuhan. Jadi ketika Yeremia menuliskan firman-Nya dan dibacakan kepada Yoyakim, pada waktu itu nggak tahu kenapa Yoyakim langsung marah dan menyuruh membakar firman Tuhan itu. Tetapi melalui ilham roh, penyertaan Tuhan akan firman-Nya, karena Tuhan berkata bahwa teguh selama-lamanya, tidak akan berubah, dia kembali menuliskan firman Tuhan itu. Bapak Ibu bisa bacakan di dalam Yeremia pasal 36 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan untuk kita. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar siapa? Dibakar Yoyakim. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan teguh selama-lamanya, tidak akan berubah. Walaupun ada dari pihak lain yang berusaha menghancurkan firman Tuhan, tetapi Tuhan akan tetap memelihara firman-Nya. Melalui siapa? Melalui pemakaiannya. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa firman itu adalah firman yang teguh di sorga, kekal selama-lamanya. Inilah yang memberikan kita suatu jaminan iman. Suatu jaminan iman yang tidak akan berubah. Baik pengharapan kita, baik sukacita kita, baik pengharapan kita ke sorga, itu tidak akan berubah. Karena yang menjamin itu semua adalah firman Tuhan. Masih ada yang ragu-ragu di tempat ini? Jangan ragu-ragu lagi. Terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Karena firman Tuhan sudah memberikan kita suatu pengertian yang jelas. Bahwa firman Tuhan kekal, tidak berubah. Dan itu yang menjamin segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kebenaran itu. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus hingga akhir hidupnya, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang apa? Yang baik. Aku telah apa katanya? Aku telah memelihara iman. Pengharapan dia apa? Pengharapan dia kata sekarang sudah tersedia mahkota. Itulah yang kita harapkan di dalam hidup kita ketika kita berada di dalam jemaat yang Alkitabiah. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita. Kita menyadari bahwa mustahil kita bisa diselamatkan dengan usaha kita, dengan perbuatan kita. Karena Tuhan berkata bahwa hanya melalui Dia saja seseorang bisa sampai kepada Bapa. Karena Yesus Kristus Allah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami pelajari pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau memelihara firman-Mu, sehingga firman-Mu ini yang memberikan instruksi kepada kami, agar kami mengenal Engkau lebih jauh. Kami yang rendah ini Tuhan mustahil bisa memahami Engkau. Tetapi melalui firman-Mu, kami bisa memiliki sedikit cahaya untuk melihat kebaikan-Mu. Kebaikan yang sudah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus yang mati untuk menanggungkan dosa kami. Bapa di sorga, hidup kami tentu kami ingin biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kami semangat juga dalam kami melayani, dalam kami bekerja, dalam kami beraktivitas. Karena kami tahu kekekalan sudah menunggu kami. Kami sangat berharga di mata-Mu. Dan kami tahu kekekalan
adalah tujuan utama kami. Kami ingin bersama-sama Engkau Tuhan. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin.